Sejak masa SMA-nya di Selandia Baru, Bayu telah mengetahui passion dalam hidup adalah seni. Di saat perfilman Indonesia mengalami penyegaran dan pertumbuhan, membuat Bayu yakin untuk merantau ke tanah air. Bayu mengaku dirinya membutuhkan prinsip yang jelas ketika ingin mewujudkan cita-citanya sebagai aktor film di Indonesia. Bahkan, Bayu berniat untuk mendalami dunia perfilman di institusi pendidikan yang lebih tinggi. Oke Bayu, kalau dilihat dari profil Bayu sendiri, saya baca ternyata kecilnya di luar, kan berarti. Ya. New Zealand. Seberapa besar pengaruh itu terhadap Bayu sekarang di Indonesia? Sangat signifikan dan sangat substansial. Besar sekali. Kota saya itu penduduknya hanya 450.000 orang. Namanya Hamilton. Jadi saya dari umur 8 tahun sampai umur 19 tahun saya dibesarkan di kota yang besarnya cuman penduduknya cuman 450.000 orang dan it's a very quiet town dulu ya. Tapi sekarang saya nggak tahu di growth-nya seperti apa. Tapi di New Zealand itu saya belajar dari high school pun anak-anak tuh sudah dididik untuk mencari tahu siapa diri kamu. Ya, jadi di situ saya boleh yang mandatory yang harus itu matematika dan Inggris. Matematika, Inggris dan science. 3 yang mandatory dan dua subjek ini saya bisa milih. Nah, jadi saya milih waktu itu drama dan saya milih fotografi. Di tahun berikutnya juga sama juga 2 saya pilih art, satunya lagi saya pilih apa waktu itu seni juga. Jadi dari umur 16 tahun sebenarnya saya udah tahu, oh I like arts. Saya bidangnya di arts. Jadi dari kalau di sini kan ekstrakurikuler kan. Ya, oke. Tapi kok begitu masuk sini ada apa ya? Rasa kaget nggak sih sebenarnya setelah saya mau konsentrasi di film, tapi secara pribadi saya udah hampir 10 tahun dan ada beberapa hal yang saya masih kaget. Saya mungkin bisa mentoleransi keadaan yang sekarang, tapi saya tetap tidak bisa terima. Karena kalau kita trajectory-nya kita pengen ada perubahan, dan perubahan yang benar-benar tangible, yang benar-benar bisa dipegang, yang asli, itu nggak begini caranya. Tapi kalau melihat jangka pendek dan jangka panjang untuk next-nya nih, apa sih yang belum dikejar oleh Bayu selain tadi sudah disebut Hollywood ya tadi ya? Selain itu, apa yang mau dikejar Bayu sekarang? Mungkin saya pengen belajar lagi entah ke Amerika atau ke Australia, di mana saya pengen membarui lah atau reform. Kalau kata-kata politiknya reform apa yang sudah belajar untuk biar saya bisa rejuvenate lagi dan bisa memberi satu hal yang menjadi lebih gitu ya. Lebih. Ya. Kalau di sisi acting ada nggak dikejar sekarang? Peran bahkan terakhir peran sebagai presiden pertama kita, cukup challenging tentunya. Very challenging. Dan juga ya cerita-cerita di luar juga lumayan. Memang ada polemik lah di sekitarnya. Tapi sejauh apa polemik itu bisa berdampak terhadap Bayu sendiri? I try to shrug it off. Oke. Dan tapi ya semua sih kembali lagi ada pelajaran buat saya sih. Jadi memang kesininya saya melihat bahwa semakin dikenal orang itu akan semakin menunjuk jari. Jadi kembali lagi saya tidak mau jadi public figure. Jangan mengambil saya sebagai contoh karena I'm still a human being. Jadi but you cannot still avoid that, you know that. That's the unfortunate thing. Oke. Benar sih, itu menurut saya pribadi karena saya tipe orang yang kalau my private life is my private life. Jadi what you see on film, that's all you see, dan promosinya, it's job my career. Tapi bukan sepenuhnya identitas saya. Sejauh apa sekarang orang tua Bayu melihat karir Bayu sekarang? Very supportive. Kita di New Zealand itu, jujur saja, pengaruh dari saya jualan di pasar. Waktu saya umur 14 tahun sampai roughly 18, akhirnya saya 19 ke Indonesia. Itu it gives me a sense of identity di mana saya nggak malu untuk mengerjakan sesuatu dan semuanya apapun yang ada di hadapan kita adalah kesempatan. Karena juga kalau misalnya there's pepatah yang sering disebutkan lah oleh Einstein misalnya, in every difficulty there is an opportunity. Jadi sebenarnya if you think that you in your mind itu ada sebuah kesusahan, itulah kesempatannya untuk kita bisa berpikir, kita bisa bercabang, kita brainstorming untuk mengambil aksi apa yang harus dilakukan berikutnya. Jadi saya mencoba, jadi my dad taught me business, tapi saya seni, jadi in a way, jadi those two things combined gitu ya. Untuk mendapatkan aspirasi saya mau kemana sih gitu.
Oke, terakhir. Berarti apa yang harus disampaikan oleh Bayu pada orang-orang nih atau anak muda yang mau masuk di industri film sekarang? Mungkin cuma satu. You have to stay hungry, pertama. Dan dua, istilahnya you need to have something to sell. Dalam arti, what do I want to sell? I want to show that I have the talents and do it because you love it. If you don't love it, kita tidak akan berada di dalam sirkulasi di mana kita senang, kita pengen maju, kita pengen lebih dalam, menggali lagi. Jadi mungkin itu satu ya. Otherwise, kalau saya menjadi dokter tapi saya lagi surgery tapi saya bosan banget sih kerjaan saya. Ups, arterinya putus. Maaf sekali karena saya bosan. Sebenarnya bapak saya nyuruh saya jadi dokter tapi saya nggak mau jadi dokter. Tapi ya gimana ya? You know, it's that kind of thing. Jadi I would rather do something. I would rather be rebellious. Kita harus menjadi rebellious dan benar-benar something that we like. Hungry, rebellious, and do what you love. Yeah. Bayu, terima kasih banyak sudah spend time sama saya di sini. Terima kasih sudah securi waktunya. Semoga menginspirasi anak-anak muda yang lain mau terjun di industri film. Hopefully. Oke, terima kasih banyak. Thanks a lot. Thank you. Terima kasih.